연립주택에서 지하수장고 바닥까지 215m. 룸사롱에서 선릉석실 바닥까지는 아저씨랑 대리는 수장고 쪽을 저랑 존스 박사님은 양쪽 다 판다. 근데 소개팅은 다 파고. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Collectors yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok perampok makam raja kuno dan pengoleksi barang-barang antik peninggalan dinasti yang tersembunyi di bawah tanah yang terletak di jantung kota Seoul, Korea Selatan. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Man-gi. Ia sedang berada di lahan yang nantinya akan dibangun pemakaman. Ia melihat bekas galian dan menancapkan tongkatnya. Lalu ia menariknya, dan terdapat bekas lubang di tongkatnya. Ia mendengarkan suara anak kecil yang meminta tolong di dalam lubang tersebut. Kemudian ia menggalinya. Nanti scene ini ada hubungannya dengan isi cerita. Film pun dimulai memperlihatkan sebuah kuil yang bernama Huangling. Terdapat dua orang biksu sedang menghampiri seorang pria yang sedang menyapu. Pria ini bernama Dongju. Ia seorang perampok makam yang jenius. Ia menyamar menjadi biksu tentunya untuk melancarkan aksinya di kuil tersebut. Kedua biksu pun bertanya mengapa menyapu pada dini hari. Kemudian Dongju beralasan untuk menjaga di sekitar menara. Karena beberapa hari yang lalu kuil Beijing menjadi korban perampokan makam. Setelah kedua biksu pergi, Dongju pun melancarkan aksinya. Siangnya, Kapten Wu beserta polisi yang lain memeriksa menara kuil yang dirampok dan terdapat bungkus pai coklat di menara sebagai tanda perampokan yang sama dengan perampokan sebelumnya. Kapten Wu menanyai dua orang biksu, namun mereka tidak mengenali pria yang tadi malam menyapu. Rupanya Dongju mengambil patung Buddha yang ada di dalam menara. Kemudian ia mendatangi tempat-tempat pembeli barang antik atau bersejarah dan menawarkan patung Buddha yang ia curi. Namun mereka menawar dengan harga yang murah sehingga Dongju tidak melepasnya. Scene beralih dengan memperlihatkan Sanggil yang biasa disebut presiden. Ia ditemani asistennya yang bernama Sehi. Presiden melihat tempat untuk menyimpan koleksinya. Tempat itu dibuat oleh Tuan Ji, dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat, dan hanya presiden yang dapat mengaksesnya. 벽을 뚫고 들어온다고 해도 적외선 동작 감지 센서를 피할 수는 없을 겁니다. Sebelum pergi, presiden meminta Sehi untuk menghubungi Guangzi agar menyingkirkan Tuan Ji, karena presiden takut kalau Tuan Ji dapat mengakses tempat itu. Dan kini Tuan Ji disiksa Guangzi dan anak buahnya di tepi danau. Ia disuruh menggigit kail pancingan dan dilempar ke danau dengan tangan terikat. Kemudian Guangzi menerima telepon dari Sehi yang berisi presiden menyuruh Guangzi menemukan patung Buddha di kuil Huangling yang hilang. Keesokan harinya, Dongju yang ingin menjual patung Buddha, ia dihadang anak buah Guangzi dan dibawa ke markas mereka untuk menemui Guangzi. Guangzi melihat patung itu dan terjadi tawar-menawar antara mereka. Namun di sini malah Dongju menyiram Guangzi menggunakan teh panas. Dan ia kabur, tapi anak buah Guangzi mengejarnya. Akhirnya Dongju terkepung dan Guangzi langsung menghajarnya. Untung saja Kapten Wu datang ke sana. Dongju mengatakan bahwa Guangzi mengambil barangnya dan menghajarnya. Kapten Wu ingin memeriksa barang yang mereka rebutkan. Dan saat dibuka ternyata isinya patung Buddha yang dibeli dari supermarket. Jadi pada saat kabur, Dongju bertabrakan dengan adiknya yang bernama Hieri dan mereka menukarkannya.
Kemudian Guangzi menghubungi Dongju untuk datang ke tempatnya. Dongju pun datang membawa patung Buddha yang asli. Ternyata Guangzi ingin menjual patung Buddha itu sendiri kepada temannya yang bernama Fir'aun. Fir'aun datang bersama Sehi. Ia meminta Sehi untuk mengecek patung itu. Dan Sehi mengatakan kalau patung itu palsu, karena Sehi ingin membelinya sendiri dan menyerahkannya ke presiden. Rupanya selain jadi asisten presiden, ia juga bekerja sebagai kurator. Kurator adalah orang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian Dongju datang ke seminar Sehi. Setelah seminarnya selesai, Sehi membawa Dongju ke sebuah kasino. Mereka melakukan transaksi di sana. Sehi ingin menukarkan patung Buddha dengan 10 juta chip, yang totalnya 200 juta. Dan Dongju menyetujuinya. Kemudian Dongju memainkan kasino dengan menaruhkan semua chipnya. Namun sayangnya ia kalah dalam permainannya. Ia pun menyesal. Kemudian Sehi mengajak Dongju makan bersama. Dan Sehi menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Sehi memberi mobil beserta kuncinya. Ketika Dongju mengeceknya, di dalam mobil terdapat foto-foto makam. Itulah misi Dongju untuk mencari barang berharga di makam. Keesokan harinya, Dongju dan adiknya menemui seorang pria yang bernama Dr. John. Ia adalah ahli mural makam kuno. Dongju menunjukkan foto makam Gu Goryo dan mengajaknya untuk membongkar makam tersebut. Dr. John sempat menolak ajakannya. Namun setelah mengetahui bayarannya, ia menerima ajakan Dongju. Kemudian mereka mengatur rencana. Mereka harus pergi ke Korea Utara karena letak makam itu di Korea Utara. Setiba di bandara Korea Utara, mereka disambut seorang pria suruhan Sehi. Mereka bertiga sampai di makam malam harinya. Namun makam dipagari dan terdapat penjaga. Mereka dapat memasuki pagar, dan Dongju mencicipi tanah untuk menemukan pintu masuk makam. Jika rasanya seperti mayat, itulah pintu masuknya. Akhirnya Dongju menemukannya. Mereka pun memasuki makam dan menemukan lukisan dinding yang mereka cari. Mereka pun melancarkan aksinya dan mengambilnya. 그냥 톱질했다간 벽화가 남아나질 않아. 실톱이 들어갈 홈을 빽 둘러서 파줘. 이때 실톱의 실은 반드시 다이아몬드로 코팅한 실이어야 해. 야 조심해 살살. Namun pria Korea Utara itu menodongkan pistolnya kepada mereka dan ingin mengambil lukisannya. Terjadilah baku hantam antara mereka, dan mereka berdua berhasil mengalahkan pria Korea Utara tersebut. Singkat cerita, setiba di Korea Selatan, mereka disambut Sehi, Guangzi, dan juga Presiden. Dongju baru pertama kali melihat Presiden. Mereka pun berkenalan. Di sini Dongju melihat bekas luka di tangan Presiden. Seketika ia ingat masa lalunya. Saat Dongju mencari harta karun dengan ayahnya dihajar oleh seorang yang juga memiliki bekas luka di tangannya, seperti Presiden. Dan sepertinya itu memang Presiden di waktu mudanya. Presiden mengambil benda yang Dongju temukan dan menukarkannya dengan pai coklat. Lalu Dongju dan ayahnya dikubur hidup-hidup di dalam makam tersebut. Ini adalah lanjutan di scene awal film tadi. Dongju diselamatkan oleh Mangi yang menjadi ayahnya sekarang. Di sini sepertinya Dongju ingin membalaskan dendamnya. Kemudian mereka ingin melancarkan misi keduanya di Sungling, kota Gangnam. Dongju menemui Presiden dan mengatakan kalau di makam Sunling terdapat pedang raja di masa Joseon. Presiden pun tidak mempercayainya karena dalam sejarah pedang itu sudah hancur. Dan Presiden meminta Dongju untuk menunjukkan bukti. Dongju pun menunjukkan surat kuno kepada ahlinya di depan Presiden. Dan kata sang ahli, surat tersebut adalah asli dan membuktikan bahwa di makam Sunling terdapat pedang. Akhirnya Presiden percaya. Presiden mengajak Dongju untuk melihat koleksinya.
Di sana juga terdapat guci yang presiden ambil dari Dongju di masa lalu. Keesokan harinya Dongju berserta timnya menemui seorang pria penggali handal bernama Sabdari dan mengajaknya bergabung. Kemudian mereka menyusun strategi dan mengatur tempat penggalian. Mereka mengebor di salah satu ruangan karaoke yang nantinya akan menuju ke makam. Mereka mengerjakannya di malam hari. Mereka juga memasang penyangga dan lampu. Di luar karaoke terdapat Kapten Wu yang ingin memasuki karaoke. Kemudian ia menuju tempat di mana mereka beraksi. Sesampai di ruangan, ia dikagetkan dengan mereka yang seperti orang gila. Dan akhirnya Kapten Wu meninggalkan karaoke. Karena terdapat batu besar yang menghalangi pengeboran, mereka ingin meledakkan batu itu dengan cara di atas terowongan diletakkan mobil yang berisi tabung gas dan meledakkan batu serta mobil dengan cara yang bersamaan. Kapten Wu melakukan penyelidikan tentang gas yang meledak dengan melihat CCTV toko, dan terlihat sebelum gas meledak, Dongju menyelamatkan seekor anjing yang sepertinya ia mengetahui kalau gas itu akan meledak. Scene berganti, Dongju dipukul anak buah Guangzi sehingga ia pingsan dan dibawa ke tepi danau. Di sana juga terdapat presiden. Presiden memberikan foto Dongju bersama Kapten Wu dan menyangka kalau Dongju bekerja sama dengan polisi. Dongju ingin disiksa, namun ia menjelaskan bahwa Guangzi mengatakan kalau patung Buddha dicuri oleh presiden kepada polisi dan polisi ingin menangkap presiden. Dongju mempunyai bukti rekaman suara percakapan dengan Kapten Wu, dan Zehi juga membela Dongju sehingga Dongju tidak jadi dibunuh dan presiden menghajar Guangzi. Adegan berganti, mereka melanjutkan misinya dan sudah berhasil sampai di gorong-gorong. Mereka melihat situasi di luar menggunakan kamera, dan ternyata terdapat penjaga sehingga mereka memutuskan untuk menunggu hujan turun. Karena kalau mereka mengebor pada hari biasa, akan terdengar oleh penjaga. Sementara itu, Zehi menemui presiden yang sedang dipijat, dan ia memijatnya. Ternyata tujuan Zehi adalah untuk men-scan kunci tempat koleksi presiden berada, yang selalu dibawa presiden sebagai kalungnya. Dan Zehi pun membuat duplikat kunci yang sama persis. Hujan pun turun dan mereka pun melanjutkan misinya. Mereka menghancurkan dinding gorong-gorong menggunakan palu bersamaan dengan suara petir. Kemudian Zehi menemui Tuan Ji. Rupanya Tuan Ji belum mati. Ia diselamatkan oleh anak buah Zehi. Dan kemudian Tuan Ji memberikan iris mata palsu dan sidik jari presiden. Di sisi lain, mereka berhasil menggali dan sampai di dinding makam. Selanjutnya, mereka menghancurkan dinding beton menggunakan larutan kapur dan disaksikan secara live oleh presiden. Kemudian mereka mengobor granit dan memasukkan kamera. Benar saja, di dalam makam terdapat pedang. Presiden pun sangat senang melihatnya. Presiden menyuruh Guangzi untuk membunuh mereka semua. Setelah mereka keluar membawa pedang, Guangzi memasuki terowongan dan membuka saluran air. Terjadi baku hantam antara Dongju dan Guangzi, dan akhirnya dinding-dinding mulai runtuh. Dongju dan Dr. John berhasil keluar, namun tidak dengan Guangzi. Kemudian mereka berencana untuk menggali makam lewat atas, dengan cara membocorkan pipa gas supaya terjadi kekacauan di jalan raya, dan mereka berpura-pura menjadi tim restorasi makam Sunding. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menggali. Dongju menyuruh presiden untuk mengecek langsung pedang itu, dan setelah dibuka ternyata pedang itu tidak ada. Terjadi cekcok antara Dongju dan presiden. Kemudian Dongju mengatakan kalau dirinya adalah anak kecil yang dikubur hidup-hidup oleh presiden, dan Dongju ingin mengubur presiden hidup-hidup juga.
Dongju diselamatkan oleh Kapten Wu, dan sebelum terkubur, Dongju memberikan pai coklat kepada presiden. Di sisi lain, Sehi membobol tempat koleksi presiden dengan menggunakan iris mata palsu dan sidik jari sebelumnya. Dan ternyata koleksinya sudah tidak ada karena didahului oleh Dongju. Adegan berganti di kantor polisi. Terdapat truk kontainer yang berisi benda-benda bersejarah Korea yang dimiliki oleh presiden. Rupanya Dongju menyerahkannya ke polisi karena sebelumnya ia bersepakat dengan Kapten Wu. Jika Kapten Wu membantunya, ia akan menyerahkan koleksi presiden. Dan mereka semua sudah mengatur rencananya untuk menjebak presiden. 미끼는 내가 줍니다. 아니야. 직접 두 눈으로 확인할 사람이야. 우리 여기가 진짜 우리나라의 참 역사네. 어? Kemudian mereka hendak pergi ke Jepang untuk mendapatkan kembali benda bersejarah yang presiden jual ke orang Jepang. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.